Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone, even when we go through. Dan yang beranggotakan Saya Alamanda Meutia Putri. Saya Hasna Fauzia. Saya Henisa Auliananda. saya Indra. Saya Charlie. Saya Meidi Carolina. Saya Ragita Septi Pratiwi. Saya Sarah Nabila. Saya Suci Wulandari. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebagian besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Fungsi pajak yang dipungut oleh negara yaitu: yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai salah satu alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijaksanaan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. D. Fungsi pemerataan pendapatan atau redistribution. Pajak yang diterima oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesepakatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. E. Legalitas pemerintahan atau representation. Pemerintah membebani pajak atas warga negara dan sebaliknya, warga negara berhak meminta akuntabilitas dari pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan. Perpajakan di era pemerintahan Jokowi JK, kita dapat lihat di diagram batangnya bahwa dari 2017 ke 2018 mengalami kenaikan pelaporan SPT sebanyak 14%. Nah, kita bisa lihat di 2017 pelaporannya hanya 9.288.386. Sementara di 2018 mencapai 10.589.648. Nah, di 2018 ini SPT-nya terbagi lagi menjadi 3, yaitu SPT orang pribadi karyawan itu sebanyak 88%, SPT orang pribadi non-karyawan sebanyak 10%, dan SPT badan sebanyak 2%. Dan sebanyak 8,49 juta melakukan pelaporan secara elektronik dan sisanya secara manual. Nah, kita bisa ketahui bahwa teknologi mempermudah kita untuk melakukan pelaporan SPT ini, sehingga tahun berganti tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya, pada kisaran tahun 2019, Kemenku mencatat realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai 1.332,1 triliun rupiah. Walaupun angka ini baru 84,% dari target yang ditetapkan di APBN, tetapi penerimaan pajak tahun ini tumbuh positif sebesar 1,43% dari tahun 2018 yang mencapai sebesar 1.313,3 triliun rupiah. Pembangunan nasional salah satunya digunakan untuk pelayanan umum. Saat ini total anggaran APBN untuk pelayanan umum mencapai 435,9 triliun. Dana ini digunakan untuk mempercepat pencapaian dan sasaran pada fungsi pelayanan umum seperti yang pertama, pengelolaan jumlah PNS mulai dari pengrekrutan hingga pembayaran gaji. Yang kedua, meningkatkan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien melalui penerapan sistem informasi pelayanan publik pada 623 instansi pemerintah. Lalu yang berikutnya dan yang B, pertahanan dan keamanan.
Total anggaran untuk kebutuhan pertahanan mencapai 107,8 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk mempercepat capaian dan sasaran yang diharapkan untuk pertahanan negara. Di antaranya seperti terpenuhinya modernisasi alutsista melalui penggandaan atau pergantian 50 unit kendaraan tempur. Yang kedua, ada pengembangan fasilitas atau sarana dan prasarana matra laut melalui pembangunan pos pengamanan perbatasan sebanyak 3 dermaga. Yang ketiga, ada modernisasi Command Center Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohannes. Lokasi pajak terhadap pembangunan nasional di bidang ekonomi, yaitu yang pertama pembangunan jalur KA sepanjang 639 km, pembangunan LRT sepanjang 23 km, pembangunan jalan baru sepanjang 832 km, pembangunan 15 bendungan baru dan 92 unit embung baru. Selanjutnya, bidang perlindungan lingkungan hidup itu alokasinya seperti pengembangan infrastruktur keagrarian seluas 1,5 juta hektar, pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi Taman Nasional seluas 70.000 hektar, serta rehabilitas hutan dan lahan kritis di DES yang mendukung ketahanan pangan seluas 8.500 hektar. C. Perumahan dan fasilitas umum. Saat ini, anggaran APBN untuk perumahan dan fasilitas umum mencapai 31,5 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk 1. Pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan seluas 2.941 hektar. 2. Pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan air limbah untuk 489,489 KK. 3. Pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan drainase di kawasan seluas 392 hektar. 4. Pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem penanganan persampahan untuk 1.605,565 KK. 5. Pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di 214 kawasan. Yang terakhir, pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 6.000 unit dan F. Kesehatan. Anggaran kesehatan di APBN mencapai 65,1 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk mencapai berbagai sasaran seputar kesehatan. Antara lain, yang pertama yaitu peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan bagi rumah sakit di 147 kota atau kabupaten dan puskesmas di 2.100 kecamatan. Yang kedua, pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN atau KIS yang mencakup 92,4 juta jiwa peserta penerima bantuan Indonesia atau PBI. Infrastruktur di darat. Kita dapat lihat pembangunan jalan seperti jalan tol di Soreang menuju Pasir Koja di Jawa Barat sepanjang 11 km dengan nilai 1,51 triliun. Dan ada juga jalan tol Gempol menuju Padan di Jawa Timur dengan panjang 14 km dengan nilai 1,47 triliun. Dan masih banyak pembangunan jalan lainnya. Jalur kereta api, beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu pemerintah Jokowi membangun jalur kereta api sepanjang 754,59 km spur dan peningkatan rehabilitasi jalur sepanjang 413,6 km spur. Yang kedua, mempercepat pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan kota Makassar hingga Parepare sepanjang 145 km. Yang ketiga, pembangunan Light Rail Transit atau LRT Jawa dan Sumatera. Kemudian B, pembangunan pos lintas batas negara. Yang pertama ada PLBN dan SPN Tikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan nilai sebesar 152 miliar. Yang kedua ada PLBN dan SP Montain Kabupaten Betul, Nusa Tenggara Timur atau NTT dengan nilai sebesar 82 miliar. Infrastruktur di laut. Pelabuhan. 1. Pelabuhan Kalibaru DKI Jakarta dengan nilai 12 triliun. 2. Pelabuhan Laut Tapeleo di Maluku Utara dan Pelabuhan Untia di Makassar. 3. Pelabuhan Makassar Newport yang kelak akan menjadi pelabuhan terbesar di timur Indonesia. Sebagai negara kepulauan, laut tidak akan lepas dari perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya dalam artian industri perikanan, melainkan dalam pengiriman logistik antar pulau yang semakin terjangkau via laut.
Hingga 2018, pemerintahan Jokowi berhasil membangun 19 pelabuhan. Sekali lagi, pembangunan tersebut direncanakan di timur Indonesia. Kapasitas pengangkutan barang lewat laut meningkat dari 16,7 juta US dolar per tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta US dolar per tahun pada 2017. Bendungan. Yang pertama Bendungan Teritit di Kalimantan Timur dengan nilai 262 miliar. Yang kedua Bendungan Rajuy di Kabupaten Pidi, Aceh dengan nilai 138 miliar. Yang ketiga Bendungan Bajul Mati di Banyuwangi, Jawa Timur dengan nilai 454 miliar. C. Infrastruktur di udara, yaitu bandara. Yang pertama Bandara Raden Inten II, Lampung dengan nilai 1,47 triliun. Kemudian Bandara Mutiara di Palu dengan nilai 1,39 triliun. Kemudian Bandara Maratua di Kabupaten. Pajak adalah iuran yang sifatnya wajib dan memaksa. Jangan mimpi mau jadi negara maju jika bayar pajak saja masih ditipu-tipu. Buat apa punya ijazah yang bertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Sampai di sini, paham? Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone, even when it goes through change. Bangga itu mudah berpenghasilan sudah bayar pajak, karena pajak dari kita, untuk kita, oleh kita. Dari pajak, kita berpijak. Zaman sekarang nggak bayar pajak, apa kata dunia? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone.